Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, malam ini sedikit kita akan muzakarah tentang kitab Sirras Sadiqin karangan Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Kita akan sedikit mengulas mengenai adab-adab ketika berhadapan dengan makanan. Banyak hari ini kita salah paham dan keteledoran kita, sehingga sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan ketika menghadapi makanan, sebelum kita mendapatkan makanan, dan makanan seperti apa yang Nabi tegaskan di dalam sunnah-sunnah beliau, dan bahkan mengenai perkara makanan halal dan baik ini sudah Allah jelaskan dengan beberapa dalilnya di dalam Al-Quran. Di antaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, panggil oleh Allah, panggilan untuk seluruh manusia, makan dan minumlah kamu di bumi dengan makanan yang halal. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Halal dan baik. Jadi kategorinya itu bukan hanya baik saja. Terkadang kita banyak hari ini menjumpai makanan-makanan yang baik tetapi tidak halal. Dan kemudian ada makanan yang halal tetapi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Maka perlu kita lihat kembali beberapa adab-adab dan pasal-pasal di mana bisa kita menjadikan makanan yang sehat untuk tubuh kita. Terlebih bulan puasa ini sangat banyak kadang yang kita makan, yang kita masuk ketika maghrib, ya nggak masalah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya tidak semua makanan itu harus diturutkan oleh beberapa nafsu, yang harus diturutkan dengan kehendak kita, karena sesungguhnya yang berlebihan itu adalah perlakuan syaitan. Baik kawan-kawan ikhwani fillah dimanapun berada, kita akan sedikit muzakarah terhadap kitab Sirras Sadiqin karangan Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Baik, di sini ada beberapa adab sebelum kita makan. Nanti ada adab ketika di hadapan makan kita ada makanan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bermula pada yang pertama, pada menyatakan adab yang dahulu daripada memakan, yaitu 7 adab. Jadi ada 7 adab sebelum kita memulai, atau 7 adab sebelum makan. Jadi mungkin ini adalah perkara yang simple atau perkara yang biasa-biasa saja, yang udah lumrah tiap hari, tiap detik dan tiap menit, tiap jam, bahkan tidak bisa kita tinggalkan perkara makanan ini. Tapi sejauh ini kita tahu nggak bagaimana tata cara adab kita dalam makanan yang kita makan. Maka sebelum makanan itu kita makan, jadi ada adab yang harus kita penuhi. Kita tahu dulu kriterianya seperti apa. Jadi kita lanjutkan. Adab yang pertama bahwa adalah makanan itu halal seperti yang lagi akan datang. Jadi
yang akan datang kita akan berbicara tentang makanan halal. Maka adab yang pertama sebelum kita mengetahui memilih makanan-makanan yang sehat dan yang baik, pertama harus halal. Maka makanan itu pilihan yang pertama adalah makanan yang halal. Makanan halal. Jadi sebelum kita memilih makanan untuk yang kita makan, perlu kita mencari makanan yang halal, yang baik. Karena setiap yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu benar. Mengapa makanan babi itu diharamkan? Karena ada efek yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mengapa makanan-makanan yang haram itu tidak dilarang oleh Allah? Dan mengapa makanan-makanan yang ada itu yang dibolehkan dihalalkan? Karena makanan yang dihalalkan dan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung gizi yang seimbang sehingga kehidupan kita dan badan kita sehat. Nah, jadi makanan itu nanti kita bahas apa sih tujuan makanan itu, apakah hanya sekedar kita menghidupkan dan menyegarkan anggota tubuh kita, atau ada hal lain yang Allah perintahkan di balik itu. Ya. Kita lanjutkan. Dan haram insyaallah taala karena firman Allah taala. Jadi tadi pembukaan sudah kita bacakan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah kamu dengan makanan yang halal yang ada di muka bumi ini. Jadi banyak makanan yang di bumi ini Allah ciptakan, ya, baik yang di darat maupun di laut, semuanya itu halal. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan yang sekarang ini udah banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa. Terkadang kita sendiri saja susah untuk menyebut, oh ini makanan apa, yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa luar negeri, itu sudah banyak. Tapi perlu kita harus ketahui asalnya seperti apa yang bahan-bahan yang menjadi pokok komposisi daripada makanan itu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah sudah berfirman, ya ayyuhar rasul Qulu minat tayyibati wa a'malus salih. Artinya, hai segala rasul, makan oleh kamu daripada makanan yang baik dan berbuat oleh kamu akan amal yang saleh. Jadi ada firman Allah di dalam Al-Quran itu untuk bahkan kepada rasul pun diberikan peringatan, wahai rasul, para rasul, makanlah makanan yang baik dan berbuat amal yang soleh. Jadi salah satu amal soleh itu bukan kita ibadah saja, bukan kita membaca Al-Quran saja, bahkan ketika kita memilih makanan yang baik itu termasuk daripada amal yang soleh. Itu yang dikatakan dalam kitabnya. Dan murad dengan yang baik, yang baik yaitu makanan yang halal. Kemudian yang kedua, bahwasannya dahulu daripada makan itu membasuh tangan. Jadi yang pertama kita memilih makanan yang halal, yang kedua membasuh tangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita disuruh oleh tim medis untuk kemanapun setelah kita bepergian, kita disuruh, bahkan diharuskan membasuh tangan. Ya. Jadi perkara membasuh tangan ini bukan pada zaman ini aja, bahkan sudah dicontohkan pada zaman Rasulullah. Nabi itu setiap ingin makan dan sesudah makan dia pasti membasuh tangannya. Maka terkadang kita salah paham hari ini bahwasanya semua ajaran Islam itu sudah diatur dan ada dalil yang mengikatnya, sehingga benar yang apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, bahwanya sebelum kita
makan dan minum sebaiknya kita mencuci tangan. Ini adab sebelum kita mendatangi makanan. Ya. Membasuh tangan karena sabda Nabi SAW yang artinya bermula mengambil air sembahyang dahulu daripada makan itu menafikan, dan kemudian daripada makanan itu menafikan dari was-was syaitan yang meninggalkan dan membaikkan penglihatan mata, dan murad dengan wudhu di sini membasuh tangan. Jadi dalam bahasa kitab ini mengatakan sebelum kamu, dalam hadis Nabi ini, sebelum kamu makan hendaklah kamu berwudhu dulu gitu. Jadi muradnya di sini itu adalah, jadi dalam hadis Nabi itu digambarkan dengan perkara sebelum kita makan, menghadapi makanan, maka yang disunahkan oleh Nabi SAW itu berwudhu. Jadi muradnya dalam kitab ini berwudhu adalah kita mencuci tangan. Jadi wudhu salah satu memang perkara di mana kita mensucikan diri. Jadi hari ini banyak panggilan-panggilan dari pemerintah, dari tim medis, dari rumah sakit, cucilah tangan karena takut virus itu akan terjangkit kepada tangan kita, sehingga nanti ketika kita memegang makanan kita akan termasuk pada virus-virus yang berbahaya. Maka inilah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum, yang kedua adabnya itu adalah yang pertama tadi halal, yang kedua itu membasuh tangan sebelum kita mendatangi sebuah hidangan. Dan adab yang ketiga bahwa yang terlebih utama menaruhkan makanan itu di atas separuh, yaitu suatu tempat yang dihampirkan pada tempat makan itu, karena yang demikian itu terlebih hampir kepada yang sunnah. Jadi yang ketiga ini, yang ketiga menaruh makanan lebih tinggi. Jadi adab yang ketiga itu sebelum kita memulai makan, maka kita meletakkan makanan kita itu di atas atau separuh badan kita. Jadi seperti kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini kita nggak boleh sejajar dengan punggung kita atau pantat kita nggak boleh. Makanya juga untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, maka Nabi itu ketika makan dia meletakkan separuh daripada, saya ulangi, dari tempatnya. Bahwasanya terlebih utama menaruhkan makanan itu di atas separuh, yaitu suatu tempat. Jadi kita harus agak lebih di atasnya, seperti kita ada wadahnya ya, sehingga ini menjadikan sunnah di dalam kita memulai untuk memakan makanan yang baik. Terlebih hampir kepadanya yang diperbuat oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu ketika makan itu tadi, dia meletakkan makanan itu lebih tinggi atau lebih separuh daripada tempat duduknya, seperti kita membaca Al-Quran, kitab lain. Itu salah satu kita merendahkan diri juga terhadap makanan. Dan adalah Nabi SAW apabila didatangkan akan dia dengan makanan, maka menaruhkan ia akan dia di atas separuh, karena yang demikian itu terlebih hampir kepada merendahkan akan dirinya. Jadi hidup ini tidak ada arti jika kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya makanan itu sangat luar biasa. Cobalah kita pikirkan, ketika kita tidak ada makanan di rumah, atau Allah hilangkan makanan di dunia ini, bagaimana dengan kita hari ini? Pasti kita sibuk
sedangkan Allah ciptakan makanan yang halal dan baik. Sibuk kita siang malam mencari makanan, kerja nggak putus, kita kerja siang malam, kita menutupi nafkah kita untuk makan ya. Bagaimana ketika makanan di dunia ini Allah hapuskan, Allah hilangkan, bagaimana kita hari ini makan? Makanya Nabi itu dia sangat menghormati makanan. Jadi Nabi itu sunnah ketika Nabi makan itu salah satunya. Beliau sangat menghormati makanan, sehingga makanan itu tidak mau dia letak di bawah, dia hormatkan separuh darinya ketika dia ingin memulai makan. Itu yang perkara yang ketiga. Dan tiada makruh menaruhkan makanan itu di atas hidangan, tetapi adalah yang demikian itu bid'ah yang mubah. Dan adab yang keempat, bahwa memakan membaikkan akan kedua dekukannya itu dengan suapan yang yakni tetap duduknya daripada permulaan makan itu hingga akhir. Jadi adab yang keempat, tetap duduknya. Jadi Nabi itu ketika makan itu sejak pertama dia duduk makan di tempat yang tempat awal, maka sampai selesai Nabi itu dia tidak akan berpindah-pindah tempat duduknya. Jadi ini sunnah-sunnah dalam kita ingin makan. Sebelum makan maka kita tidak boleh makan itu berpindah-pindah tempat. Ini sunnah. Ini sunnah perkara yang disunahkan oleh Nabi SAW. Karena adalah Nabi SAW itu terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia di atas dua belakang tapak kakinya. Jadi Nabi itu pernah juga dan membiasakan dan menyunahkan ketika makan itu posisi duduknya adalah dia duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanannya itu ditegakkan seperti duduk kita iftiras awal itu, duduk tasyahud awal itu, tapi dengan posisi kanan, kaki kanan itu ditegakkan. Salah satunya juga itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Dan terkadang mendirikan ia akan kaki yang kanan terkadang. Jadi hal-hal ini pernah dibuat oleh Nabi. Dan bagaimana dengan kita? Bolehkah kita meniru perkara yang dilakukan Nabi? Ini termasuk dalam sunnah Nabi, karena segala perbuatan Nabi, tindakan Nabi, itu menjadi sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan, kita tiru gitu. Jadi hidup kita sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan duduk ia di atas kaki yang kiri, dan makruh makan padahal ia berdiri. Jadi bagaimana Ustadz ketika kita melihat teman kita dia makan dan minum berdiri? Jadi secara hukum awal di dalam kitab ini mengatakan makruh. Jadi makruh makan padahal ia sedang berdiri atau baring. Jadi orang baring ya, terkecuali nanti ada orang sakit. Kalau orang rumah sakit kan memang baring ya, makan itu posisinya beda lagi sama orang sehat, karena posisinya itu sedang darurat ya, diperbolehkan. Orang berdiri dan orang baring itu dimakruhkan atau makruh makan ketika berdiri dan berbaring. Dengan bersandar, karena sabda Nabi SAW, ada dari Nabi SAW, tiada aku makan padahal aku bersandar, hanya saja aku hamba Allah memakan
aku seperti barang yang memakan akan dia oleh hamba, dan aku duduk seperti barang kala kawan duduk hamba. Jadi Nabi itu dia makan tidak pernah berdiri, dia makan duduk seperti yang kita jelaskan di atas tadi. Dan demikian lagi makruh minum air padahal ia berdiri atau bersandar atau berbaring. Jadi bukan perkara makan saja, bahkan ketika kita minum berdiri tidak boleh. Ini dalam hadis Nabi. Bersandar tidak boleh. Dan yang ketiga, ada 3 yang tidak boleh dibolehkan oleh Nabi dan hukumnya makruh. Ketika kita makan dan minum, kita berdiri, kita bersandar, dan kita ketika berbaring, maka itu dimakruhkan oleh Nabi SAW. Dimakruh hukumnya, dan itu tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke, kita lanjutkan. Tetapi tiada makruh memakan buah-buahan atau barang yang sebagainya padahal ia bersandar atau berbaring atau berdiri. Jadi di dalam kitab ini mengatakan ya, tiada makruh makan buah-buahan itu berdiri, berbaring, dan berbaring atau bersandar. Jadi kalau ketika kita makan buah-buahan itu tidak dimakruhkan, mubah saja. Jadi tapi kalau untuk lebih adabnya lebih baik kita apapun jenis makanannya tetap kita duduk dan tertib gitu ketika kita menghadapi makanan. Kalau masalah di kitab ini kan dia mengatakan kalau makan buah-buahan itu tidak masalah, tak ada hukumnya makruh. Jadi boleh. Jadi orang yang makan buah-buahan itu sambil berdiri, sambil berbaring, sambil bersandar itu boleh hukumnya. Itu untuk makan buah-buahan saja. Tapi kalau untuk kita meningkatkan akhlak kita terhadap makanan apapun jenis makanan, ya sebaiknya kita duduk dengan teratur. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya ia memakan roti kering di atas tilamnya padahal ia berbaring, dan kata setengah riwayat padahal ia berbaring atas perutnya, dan orang Arab sungguh telah memperbuat ia akan dia. Jadi diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Sayyidina Ali itu dia pernah makan roti itu di tempat tidurnya dengan posisi berbaring. Ini salah satu dalil diperbolehkan makan jenis makanan yang seperti buah-buahan tadi ketika berbaring, ketika berdiri, atau ketika dia sedang bersandar. Dan adab yang kelima, Dan adab yang kelima bahwa berniat ia dengan makanannya itu akan kuat dengan dia atas berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat taat. Jadi di kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi adab yang kelima sebelum kita makan dan minum adalah kita niatkan makanan yang kita makan adalah untuk taat, semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya makanan yang kita makan itu adalah setiap suapan yang kita makan kita niatkan ibadah. Jadi makanan itu adalah termasuk dalam ibadah. Mengapa saya katakan demikian? Maka
ketika kita makan itu kita harus niatkan bahwasanya makanan ini adalah untuk supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap langkah dan setiap suap yang kita makan adalah nilainya ibadah. Itu adab yang kelima. Dan jangan mengkasutkan dengan makanan itu akan berlezat-lezat dan bersuap-suap jua, bersedap-sedap jua. Jadi ini dilarang. Kalau orang-orang sufi, orang-orang yang tingkat akhlaknya yang tinggi, seperti salah satu orang-orang yang sufi, orang yang zuhud, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu niatnya itu bukan untuk berlezat-lezat. Jadi kita ini hari salah hari ini. Ketika kita berbuka, lihatlah hari ini. Terkadang kita hanya menurutkan hawa nafsu kita, sehingga ketika datang azan maghrib itu sepuas hati kita makan. Ini salah. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak kita, nafsu kita. Maka niat kita berbuka puasa itu adalah niat ibadah. Ya, jadi seberapa banyak pun yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu niatkan ibadah, untuk taat, bukan untuk berlezat-lezat memuaskan nafsu kita, bukan. Jadi orang yang berbuka dan sahur itu bukan juga seperti sahur itu bukan niatnya bukan untuk supaya kuat dengan isi makanan yang banyak, gitu. Salah. Jadi niat kita sahur adalah niat untuk ibadah, supaya kita kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan mengamalkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagainya, bahwa ia mengurangkan makanan itu karena tiada berniat makanan jadi ibadah itu, melainkan dengan makanan dengan demikian itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada memenuhi oleh anak Adam akan sesuatu bejana yang terlebih jahat daripada memenuhi akan perutnya. Jadi dalam hadis Nabi itu mengatakan, jadi yang paling jahat itu bukan memenuhi sebuah hajat, tapi orang-orang yang sering memenuhkan isi perutnya. Jadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang hanya menurunkan nafsunya itu terlebih jahat, kata Nabi, yang memenuhi akan perutnya. Sesuatu yang mendirikan solbinya pada berbuat ibadah, maka jikalau tiada diperbuat akannya demikian itu, maka memakan seperti sepertiga. Jadi ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Jadi ketika kita makan itu bukan hanya menurunkan kehendak kita saja, kehendak nafsu kita. Jadi ada batas-batasnya. Jadi perut kita ini bukan kita penuhkan dengan sehendak hati kita dengan makanan. Ini yang sering salah paham di antara kita. Ketika buka puasa itu, ya kita pupuh dengan makanan yang sepenuh-penuhnya, sehingga kita nggak sanggup lagi sembahyang isya, sembahyang tarawih. Maka ada batas-batasannya. Di dalam kitab ini ada 3 batasannya. Jadi perut itu sekurang-kurangnya ada 3 isinya, ya. Sepertiga perut yang pertama itu bagi tempat makanan. Nah, jadi perut itu dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga yang pertama itu adalah tempatnya makanan. Jadi jangan lebihi dari yang sepertiga itu, karena ada porsinya gitu. Kemudian sepertiga lagi itu adalah minum, tempatnya minum, dan sepertiganya adalah tempat bernapas. Jadi ini sering terjadi. Kita lihat orang-orang yang hanya mengedepankan nafsunya, sehingga tidak ada lagi tempat bernapas, makan dan minum penuh. Jadi kita itu termasuk orang yang zalim terhadap anggota tubuh kita. Maka itu tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membagi
perutnya itu pertama sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk bernapas. Sehingga ketika kita tempatkan pada posisinya, maka kita akan merasakan sesak napas dan tidak kita merasakan ngantuk. Makanya ketika orang yang penuh perutnya udah kekenyangan itu bawaannya ngantuk terus itu. Nah, jadi ini adalah tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi kesehatan kita itu ada 3, kita tempat makan perut kita, kemudian tempat minum, dan tempat bernapas. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dan lagi seyogyanya jangan ia makan melainkan kemudian daripada lapar, karena makan padahal ia kenyang itu mengeratkan hati dan menggelapkan akan dia. Jadi ada kita dengar peribahasa, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi Nabi itu dia makan lapar, sangat lapar baru dia makan, dan berhenti pun sebelum kenyang dia sudah berhenti. Itu adalah salah satu sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Kita hari ini enggak. Kita hari ini sedikit aja dah terasa lapar itu udah ke dapur mencari makanan. Nabi enggak. Nabi bahkan ketika Nabi itu ketika enggak ada makanan dia berpuasa. Kita hari ini enggak ada makanan, kebanyakan kita kurang bersyukur, kurang mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ya berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang. Jadi Nabi itu dia makan sebelum kenyang. Jadi dia nggak paksakan perutnya itu mengisi harus sekenyang mungkin, enggak. Jadi sunnahnya itu kita makan sudah lapar, terasa lapar betul baru kita makan, dan berhenti pun jangan terlalu kenyang gitu. Jadi porsikanlah pada tempatnya. Itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi dan adab yang keenam bahwa ridho ia akan makanan yang ada kepadanya daripada rezeki, dan ridho ia dengan makanan yang hadir padanya, dan jangan ia bersungguh-sungguh pada menuntut makanan yang sedap-sedap. Yang keenam itu ridho. Terhadap makanan. Jadi adab yang keenam itu adalah ridho terhadap makanan yang di hadapan kita atas pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, ya, yang dihidangkan oleh istri kita, yang dihidangkan oleh ibu kita, dan dihidangkan oleh yang kita dapatkan hari itu, kita harus ridho. Nah, jadi ini adab-adab ketika kita berhadapan dengan makanan. Tidak boleh kita mencaci maki makanan tersebut. Jadi kita harus ridha terhadap yang diberikan oleh Allah, dan kita tidak boleh mengkasatkan diri kita untuk makanan yang sedap-sedap saja. Ya. Ada masanya kita makan yang sedap, ya alhamdulillah. Ketika kita dapat makanan yang seadanya, ya juga alhamdulillah. Makanya kita harus reda terhadap makanan yang diberikan dari rezeki Allah dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dan jangan ia menutupi dan jangan ia meminta akan lauk makanan yang baik-baik daripada gula-gula yang
gulai-gulayan dan sayur-sayuran. Jadi tidak boleh kita itu ingin banyak saja. Aku ingin buka puasa dengan makanan yang banyak, aku ingin bersahur dengan makanan yang enak-enak. Jadi tidak boleh kita menumpuk-numpukan makanan. Di makanan seadanya yang sekiranya perlu di tubuh, anggota tubuh kita, itu yang kita makan. Maka Nabi itu dia tidak pernah memikirkan dan memperbanyak makanan di rumahnya, enggak. Nabi itu makanan seadanya. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang digambarkan di dalam kitab ini. Dan adab yang ketujuh, bahwa bersungguh-sungguh ia memilih makanan itu beserta dengan orang banyak, dan jikalau bersama-sama dengan ahlinya dan anaknya sekalipun, karena sabda Nabi SAW. Jadi saya ulangi, yang ketujuh, bahwasanya sesungguhnya ia memilih makanan itu beserta dengan orang banyak, artinya mengajak orang lain. Jadi perkara yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini, jadi ketika makan itu kita sedikit banyak, ketika lebih kita harus ajak orang lain. Ya, jadi itu adab kita sebelum kita makanan. Jadi bulan puasa ini adalah ladang kita, Bapak Ibu yang rahimakumullah, di mana semalam sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi itu pernah suatu ketika seseorang datang kepada Nabi. Apa yang dikatakan? Ayu sadaqat afdal ya Nabi. Itu pertanyaan seseorang kepada Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Afdala fi Ramadan. Jadi wahai Nabi, apakah sedekah yang kapankah sedekah itu yang afdal, yang sekiranya banyak pahalanya, yang ditanyakan kepada Nabi. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Sedekah yang paling afdal atau sedekah yang banyak faedahnya itu sedekah pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi itu ketika makan dia pasti mengajak pada orang lain untuk bersama-sama makan yang dia rasakan, ke tetangganya, kemudian ke sanak familinya. Maka momen Ramadan ini adalah momen di mana nggak masalah kita memperbanyak makanan di rumah, memasak makanan yang banyak, tapi di situ niatkan kita berbagi kepada saudara kita, tetangga kita sebelah. Ini adalah perilaku yang baik yang sering dicontohkan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, artinya bermula makanan yang terlebih baik itu yaitu makanan yang banyak atasnya yang berhimpun tangan, dan kata atas radhiyallahu berhimpun tangan, dan kata Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW tiada makan ia sendirian melainkan serta orang banyak. Jadi Nabi itu dia tidak pernah menimbulkan makanan hanya untuk makanannya sendiri. Artinya Nabi itu ketika dia mendapatkan makanan, dia pasti mengajak sahabatnya, mengajak orang terdekatnya. Jadi ini jadi contoh bagi kita. Pokoknya kita ini sering terjadi, kita sering menumpukkan makanan di rumah kita. Ya, kita menumpukkan makan ini, nggak boleh orang lain makan, kita harus makan sendiri, enggak. Nah, jadi Nabi itu dia tidak, dan diriwayatkan oleh Anas tadi adalah Nabi SAW itu tiada makan ia sendirian melainkan serta orang banyak. Jadi itulah 7 adab sebelum kita memulai untuk makan. Jadi yang pertama tadi adalah halal. Jadi makanan itu adalah kita memilih makanan yang halal sesuai dalam firman Allah tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, bahwasanya makanan minumlah kamu di muka bumi ini dengan halal dan baik. Tuh. Kemudian membasuh tangan. Jadi
Makanya dalam kitab ini dia menggambarkan dengan wudhu itu. Jadi waratnya itu adalah kita membasuh tangan. Jadi membasuh tangan itu bukan perintahnya bukan hari ini saja, bukan pemerintah yang memerintahkan hari ini saja. Jadi perkara hidup sehat itu sudah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa beliau hidup. Dan yang ketiga, menaruh makanan lebih tinggi badannya, ini adab. Jadi adab saja. Jadi Nabi itu menaruh makanan itu lebih tinggi daripada tempat separuh dirinya. Jadi seperti kita makanan di atas meja, itu bisa dikatakan demikian makanan. Tapi ini kan hanya disunahkan oleh Nabi dan sering Nabi lakukan ketika masa hidup beliau. Dan tetap duduknya. Dan yang keempat, dan adab yang keempat sebelum kita makan itu tetap pada tempat duduknya. Jadi Nabi itu, kesimpulan yang keempat itu, Nabi itu ketika makan, awal makan sampai akhir itu dia tetap pada tempat duduknya. Dia tidak berpindah gitu. Itu sunnah. Kemudian niat taat. Jadi sebelum Nabi itu makan, dia udah berniat dulu bahwasanya yang akan dia makan adalah untuk niatnya semata untuk taat, kuat untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengenyangkan nafsunya, enggak. Jadi Nabi itu dia makan niatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ridha terhadap makanan. Jadi Nabi itu apapun yang di depannya, baik makanan yang sederhana, yang bahkan ketika tidak ada makanan pun di hadapannya, Nabi bahkan berpuasa. Ketika ada pun Nabi pun reda, apapun yang ada di hadapannya tetap Nabi makan, tidak pernah Nabi mencela makanan. Kalau Nabi itu ketika dia menyukai makanan, ya dia makan, ketika dia tidak menyukai dia tinggalkan, dia tidak mencela makanan. Makanya kita harus reda apapun makanan yang diberikan, karena semata-mata baik makanan itu yang lezat, yang enak, dan yang di bawah daripada kata lezat itu juga adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus reda terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu mengajak orang lain. Ini adalah perkara atau perilaku Nabi yang sering dilakukan semasa hidupnya. Nabi itu dia tidak pernah makan sendirian. Jadi ketika Nabi makan itu pasti diajaknya sahabatnya, sanak familinya, dan orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi itulah adab sebelum kita menyentuh makanan. Jadi ada 7 di dalam kitab Sirras Shalikin. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan masuk kepada pasal pada menyatakan segala adab ketika makan. Tadi adab sebelum makan, dan ini dan insyaallah yang pertemuan akan datang kita akan membahas tentang adab ketika kita sedang makanan berlangsung. Nah, jadi ada posisi-posisi dan tata cara dan adab-adab kita terhadap makanan yang sedang kita makan. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, karena kita sering meremehkan makanan itu biasa aja gitu. Semua orang bisa makan. Nah, memang benar, semua orang bisa makan. Tetapi tidak semua orang bisa memiliki adab-adab sebelum dia makan. Jadi adab-adab yang perlu kita gali, kita ketahui, itu harus bersumber kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Para pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah ke depan kita akan melanjutkan pasal yang berikutnya. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.